Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mempraktekkan ya cara membaca mushaf Ashabus Silah. Untuk yang tadi saya sudah jelaskan tentang metode cara membaca mushaf ini gitu ya, mushaf Ashabus Silah, yaitu riwayat siapa? Riwayat Imam Qalun, riwayat Ibnu Katsir, dan riwayat Abu Ja'far ya. Jadi tiga imam ini bersepakat untuk membaca mim jama dua harokat atau yang namanya silah ya. Kum menjadi kumu, hum menjadi humu, him menjadi himu gitu ya. Itu cara membaca mushaf ini gitu kan. Dan cara-cara lain sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, tentang misalnya di sini adalah keterangan huruf atau kotak biru itu apa, yaitu al-muttafaq. Tiga imam ini bersepakat ya. Lalu yang merah itu kalau ada yang menyelisihi dengan riwayat Imam Qalun. Lalu yang biru adalah tentang harus dibaca dengan ibdal. Lalu yang hijau adalah harus dibaca hak domirnya menjadi silah dua harokat, hu menjadi hu gitu ya. Itu adalah sudah dijelaskan di video sebelumnya. Dan sekarang adalah prakteknya. Kita praktekkan dari ayat pertama ya. Di situ saya kecilkan video saya ya, biar terlihat ya. Untuk ayat 39 di situ tidak ada perbedaan, jadi kita baca cuma satu kali ya. Jadi seperti hafaz di situ bacanya. Lalu kita lanjut saja ke yang ada warna-warnanya ya, yaitu ayat 40 di situ. Kita baca juga satu kali di situ. Kenapa? Karena di situ hanya warna ungu. Kalau hanya warna ungu berarti tiga imam tersebut bersepakat untuk membaca ungu ini dengan satu wajah atau satu cara, yaitu dipanjangkan dua harokat mimnya gitu ya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Afa asfakumu rabbukumu bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakumu lataquluna qawlan azima gitu ya. Jadi kum jadi kumu gitu, dibaca dua harokat karena warna ungu ya. Lalu berikutnya adalah ayat 41. Di situ adalah ada ikhtilaf di situ. Karena di sini yang tertulis adalah mushafnya Imam Qalun, otomatis ada yang menyelisihi riwayat Imam Qalun, yaitu di situ di keterangan kanan ya. Di situ ada tulisan wal Qurani. Riwayat siapa? Kita baca wal Qurani, bukan Al-Qur'an, yaitu Ibnu Katsir bin Naql ya. Jadi untuk Imam Ibnu Katsir beda dengan Imam Qalun di sini. Kalau Imam Qalun bacanya Al-Qur'ani seperti yang tertulis di mushaf tersebut ya, di mushaf ini. Lalu kalau Qurani ya, maka kita baca dua kali berarti di ayat ini ya, dibacanya dengan yang kedua yaitu Qurani. Jadi Imam Qalun dulu, karena Imam Qalun itu rawi yang pertama di awal ya. Urutannya kan kemarin sudah saya jelaskan ya, urutan nama-nama qori dan rawi ya. Qori itu imamnya, rawi itu murid-murid imam tersebut kan. Harus urut ya. Kalau kita sudah hafal urutannya, kita akan bisa membaca ini. Maka Qalun dulu, karena Qalun di nomor 1 Imam Nafi ya. Lalu untuk Ibnu Katsir berarti imam yang kedua, otomatis kita baca Qalun dulu baru Ibnu Katsir gitu, sesuai urutannya. Kita baca yang Quran dulu karena di sini mushaf Qalun ya. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru. Boleh berhenti di situ, kita ulang dari walaqad lagi, kita baca yang Ibnu Katsir gitu ya. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Ya, mu di situ dua harokat, baik Imam Ibnu Katsir maupun Qalun sama bacanya ya, mu gitu. Itu jadi ayat 41 dibaca dua kali.
Lalu berikutnya untuk ayat 42 juga sama dibaca 2 kali karena di situ ada warna merah yang artinya Imam Qalun nggak dibaca merah Imam Qalun dibaca takuluna. Lalu kita lihat di keterangan kanan ada yakuluna gitu kan. Ya, di samping kanan itu ada tulisan yakuluna, itu riwayat siapa? Ibnu Katsir bil ya badal ta gitu ya. Ibnu Katsir membaca dengan ya sebagai badal untuk taknya, takulun menjadi yakulun gitu. Karena Ibnu Katsir urutan nomor 2 sedangkan Qalun adalah urutan imam yang pertama, otomatis kita baca Qalun dulu yang di mushaf baru Ibnu Katsir gitu ya. Maka kita baca takulun dulu. Qul law kana ma'ahu alihatun kama taquluna ila batagau ila dzil arsy sabila. Ya boleh sampai akhir ayat atau boleh sampai takulun gitu boleh ya. Ini biar lengkap sampai akhir karena ayatnya pendek. Saya baca yang kedua yaitu dengan yakulun ya. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtagau ila dzil arsy sabila. Nah, itu cara bacanya seperti itu. Lalu kita baca berikutnya ya, yaitu ayat 40 subhanahu di situ ya. Subhanahu di situ tidak ada perbedaan, kita baca 1 kali ya. Berarti seperti yang tertulis di mushaf aja karena nggak ada warna merahnya di sini atau nggak ada birunya atau nggak ada hijaunya ya, berarti kita bacanya biasa ya. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira gitu. Lalu berikutnya adalah yusabbihu, di situ warna ungu, artinya kita tetap baca yusabbihu karena bersepakat 3 imam tersebut, yaitu siapa? Imam Qalun, Ibnu Katsir dan Abu Ja'far ya. Ya, seperti itu. Maka ayat 44 di sini yang berbeda nanti di haliman ghafuro ya. Haliman ghafuro kita lihat di keterangan kanan. Abu Ja'far bil ikhfa. Nanti bacanya kalau dihafazkan bacanya idhar ya, haliman ghafuro gitu kan. Tapi kalau di Abu Ja'far di situ suruh diikhfakan, maka didengungkan haliman ghafuro gitu ya. Man go gitu. Seperti ikhfa. Ya, itu perbedaannya di situ aja. Berarti kita nanti pas innahu kita baca 2 kali. Tapi di ayat yang awal-awal cukup 1 kali saja karena di situ ada tanda waqaf jim pada tasbihahum gitu ya. Ya, saya baca dulu ya. Yusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Nah, di situ karena waqaf kita mim jamak yang harusnya dibaca 2 harokat, kalau waqaf tetap hum gitu ya. Tasbihahum karena waqaf. Tapi kalau di wasl tasbihahumu innahu gitu ya. Jadi mu-nya 2 harokat kalau wasl. Tapi karena saya tadi baca waqaf cukup hum gitu ya. Lalu innahu kita baca 2 kali ya. Innahu kana haliman ghafura, itu Qalun. Lalu sekarang kita baca yang Abu Ja'far tadi ya, Qalun dan Ibnu Katsir tentunya ya. Untuk Abu Ja'far dia beda, yaitu dengan ifa ya. Innahu kana haliman ghafura, haliman ghafura ya. Itu adalah cara baca di ayat 44. Jadi 2 kalinya di kata atau di kalimat innahu kana haliman ghafura ya. Untuk ayat 45 nanti di video berikutnya ya, karena sudah 10 menitan nih ya. Seperti ini cara membaca mushaf ashabus silah ya. Barakallahu fiik, semoga mudah dipahami.